Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahrila dari STM Makassar Maju, Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi, etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia, perspektif internasional dan makro dikemukakan oleh Moses. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. Di samping itu, efektivitas organisasi ditentukan oleh manajemen manusia. Menurut Armstrong, pendekatan terhadap manajemen manusia ada 4 prinsip dasar, yaitu sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi tersebut. Yang kedua, keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta perencanaan strategis. Kemudian kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil pencapaian terbaik. Kemudian yang terakhir, manajemen manusia berhubungan dengan integrasi, menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya pengelolaan unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin, sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencakup yang pertama rancangan organisasi, yang kedua staffing, kemudian sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan, manajemen performansi, pengembangan pekerja dan organisasi, kemudian komunikasi dan hubungan masyarakat. Kemudian ada peran etika bisnis dalam sumber daya manusia. Melalui berbagai pandangan dan penjelasan tersebut, bahwa peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia, mulai pengelolaan sumber daya manusia baik yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam menyaring tenaga kerja, bahkan mengembangkan karyawan-karyawan sehingga fungsi tersebut terarah. Kemudian ada manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyejahterakan karyawan. Yang kedua, melindungi hak-hak para karyawan. Kemudian dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Kemudian tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan dan sumber daya manusia. Kemudian tidak adanya KKN di dalam perusahaan. Kemudian ada mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memerhatikan etika bisnis. Berikutnya ada permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis juga ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja atau equal
employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Di samping itu, yang perlu diperhatikan bagi karyawan adalah occupational safety dan healthy administration atau OSHA, yaitu salah satu undangan-undangan yang besar dalam menetapkan dan melaksanakan panduannya untuk melindungi pekerja dari kondisi tidak aman dan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan kerjanya. Kegiatan tersebut di Indonesia disebut dengan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mana kegiatan ini diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, program kesehatan fisik. Program yang secara universal dari sudut hubungan industrial Pancasila atau HIP, yang harusnya dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang kedua, program kesehatan mental. Berbeda dengan program kesehatan fisik, program keselamatan dan kesehatan mental selain bersifat universal sesuai dengan kebutuhan manusia. Penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Sebagaimana telah disebutkan di awal bab, bahwa untuk mencapai penanganan sumber daya manusia sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan pegawai. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Serta yang kelima, kepuasan pegawai. Kemudian ada konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang, tetapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan memengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro, etika meliputi suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Konsep etika bukan sekedar kode etik. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran, dan keadilan, konflik kepentingan, dan menggunakan informasi. Salah satu prinsip dasar dari kode etik Perhimpunan Manajer Sumber Daya Manusia dan standar profesional dalam manajemen sumber daya manusia ditetapkan bahwa sebagai profesional sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai penyusun kode etik perusahaan, merencanakan sumber daya manusia yang etis yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, juga berperan sebagai perencanaan strategi konsep etika. Langkah-langkahnya, pertama, menentukan standar etika yang ingin ditanamkan, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Kemudian mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan. Kemudian mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan.
Dan yang terakhir, mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta memengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Implementasi konsep etika harus diintegrasikan dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan praktik diharapkan dapat menghindari persepsi yang ambigu yang diterima karyawan. Sebagai contoh, jika karyawan didorong untuk melaksanakan suatu kemampuan suatu standar etika tertentu, tetapi standar tersebut tidak diintegrasikan dalam standar penilaian kinerja, reward, sistem kompensasi, serta sistem manajemen sumber daya manusia lainnya. Integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, penilaian kerja. Dan yang kelima, reward dan hukuman. Etika kerja. Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawannya sebagai satu kesatuan dalam lingkungannya. Etika kerja menyangkut hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, dan etika perorangan mengatur hubungan antara karyawan. Prinsip etis dalam bekerja. Menurut Ernie R. Nawan 1997, dalam bekerja setidaknya dapat mendasarkan pada prinsip dalam bekerja, yaitu bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, kemudian bekerja dengan semangat dan disiplin. Yang keempat, bekerja dengan kejujuran dan dengan kepercayaan. Kemudian yang kelima, mampu dan bijaksana. Kemudian bekerja dengan berpasangan. Kemudian yang terakhir, bekerja dengan memerhatikan kepentingan umum. Etika kepemimpinan. Salah satu elemen kunci dari tata kelola perusahaan dan akuntabilitas adalah tone at the top. Dan para pemimpin yang berperan dalam mengembangkan, memelihara, melaksanakan, dan memantau budaya perusahaan yang diinginkan. Jika pemimpin senior atau junior hanya membayar lip service dengan nilai-nilai yang diinginkan, pengikut mereka, karyawan sisanya, yang akan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai tidak layak mendapatkan perhatian. Karakter sifat membentuk dasar untuk perilaku yang menunjukkan. Yang pertama, melakukan hal yang benar. Yang kedua, peduli untuk orang-orang. Yang ketiga, bersikap terbuka dan bisa didekati untuk diskusi masalah. Yang keempat, moralitas pribadi. Demikian pula pembuatan keputusan eksekutif untuk dipertimbangkan baik harus sesuai dengan berpegang dengan nilai-nilai yang diinginkan, menjadi objektif dan adil, menunjukkan keprihatinan bagi masyarakat,
Kemudian mengikuti aturan-aturan yang masuk akal dari keputusan etis.